Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan mata kuliah filsafat. Nah, yang nomor pertama yaitu mengenai Al-Kindi. Jadi Al-Kindi yaitu seorang filsuf muslim awal yang berpendapat bahwa filsafat dan agama itu tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Nah, menurutnya filsafat adalah upaya untuk mencari kebenaran melalui akal dan penalaran sementara. Yang di situ adalah agama menawarkan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Ia meyakini bahwa kedua sumber dari Tuhan yang sama sehingga tidak mungkin bertentangan. Nah, kemudian Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, karena filsafat memberikan alat, yaitu berupa akal yang rasional untuk menafsirkan wahyu, kemudian mengatasi keraguan intelektual. Kemudian dengan menggunakan akal ini, seseorang bisa menjelaskan dan memperkuat kepercayaan agama serta memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep metafisika dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada jawaban nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, jadi Ar-Razi atau seorang filsuf dan dokter muslim abad ke-9 dikenal dengan pendekatan rasionalisnya. Nah, terhadap filsafat. Kemudian termasuk etika dan moralitas. Nah, dalam pemandangannya, moralitas tidak hanya didasarkan pada wahyu agama saja tetapi juga harus dipahami melalui akal dan pengalaman manusia. Ar-Razi ini menekankan pentingnya kebahagiaan individu yang dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Kemudian beliau mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan akal budi untuk menentukan tindakan. Nah, tindakan apa? Tindakan yang paling bermanfaat dan menjauhi yang berbahaya, serta mengembangkan kebijakan atau kebajikan seperti keadilan, moderasi, dan kebijaksanaan. Nah, kemudian yang membedakan pandangan Ar-Razi dan filsafat moral lainnya pada zamannya, terutama dari para filsuf Islam yang lebih ortodoks, adalah pada penekanannya pada otonomi. Nah, akal melalui otonomi akal dan skeptisisme terhadap otoritas religius. Nah, sementara kebanyakan pemikir Muslim pada masanya mengaitkan moralitas secara erat dengan doktrin agama. Nah, Ar-Razi ini berargumen bahwa moralitas dapat ditegakkan berdasarkan logika dan pengalaman. Nah, kemudian jadi pengalaman itu tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teks agama. Kemudian pandangan ini menunjukkan sikap kritisnya terhadap konsep taklid atau mengikuti secara buta dan mendorong penggunaan akal bebas dalam menilai berbagai moral. Nah, kemudian nomor 3 yaitu mengenai Al-Farabi. Nah, jadi Al-Farabi itu dalam filsafatnya itu ada teori metafisika, kemudian konsep wahyu dan kenabian, kemudian Al-Madinatu atau kota kota yang disebut bagaimana sih kota yang diidealkan oleh konsep Al-Farabi ini. Nah, ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi adalah yang pertama itu harus ada satu pemimpin yang bijaksana. Jadi kota ideal itu harus dipimpin oleh seseorang filsuf atau rojah yang memiliki kebijaksanaan atau pengetahuan dan moralitas yang tinggi. Kemudian pemimpin ini mampu membimbing masyarakat menuju kebenaran dan kebahagiaan. Kemudian menurut Al-Farabi yaitu nomor 2, yang kedua yaitu struktur sosial yang terorganisir, yaitu masyarakat dibagi berdasarkan peran dan keahliannya peran dan keahlian individu masing-masing, serta di mana setiap individu ini berkontribusi, tidak ada yang tidak berkontribusi Ini juga untuk kesejahteraan bersama. Nah, kemudian menurut Al-Farabi yang ketiga yaitu kerjasama dan solidaritas. Nah, jadi warga kota ideal itu harus bekerja sama dan solid dalam mencapai suatu tujuan. Nah, jadi harus saling mendukung. Kemudian penekanan pada akal dan ilmu Jadi pendidikan dan penggunaan akal itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui ilmu, pengetahuan dan filsafat,
individu dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan kebahagiaan gitu juga yang lebih tinggi gitu. Konsep ideal ini berkaitan erat dengan kebahagiaan, karena bagi Al-Farabi, kebahagiaan sejati itu dapat dicapai melalui kesempurnaan gitu. Jiwa yang berkembang dengan hidup berlandaskan kebajikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu mengenai Ikhwan El-Sapa ya, yaitu yang menyatukan filsafat, sains dan agama melalui risalah-risalah ensiklopedis gitu yang mencakup berbagai disiplin ilmu dengan tujuan menunjukkan bahwa semua pengetahuan bersumber dari kebenaran yang sama. Nah, mereka menggabungkan ajaran-ajaran filsafat Yunani, sains, dan Islam serta menggunakan simbolisme sebagai simbolisme untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks. Nah, bagi mereka, akal adalah sarana utama untuk memahami kebenaran. Nah, akal membantu menafsirkan wahyu dan menjelaskan fenomena alam gitu. Sehingga sangat berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang utuh atau pengetahuan yang terintegrasi seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengenai teori emanasi dari Ibnu Sina. Nah, pertama, apa sih emanasi? Jadi emanasi itu yaitu pancaran gitu, atau proses Tuhan menciptakan alam semesta ini gitu, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, bumi ini dan lain sebagainya gitu. Nah, emanasi itu apa sih? Nah, jadi emanasi itu pancaran seperti apa? Jadi contohnya itu seperti pancaran air gitu. Nah, Tuhan itu menciptakan semua makhluk itu dari pancarannya gitu, menurut teori emanasi ini. Jadi bukan semena-mena, bukan dari bagian Tuhan. Jadi semua alam semesta ini bagian dari Tuhan gitu, kalau menurut teori emanasi. Nah, jadi konsep ini memengaruhi pandangan ontologis Ibnu Sina dengan menempatkan Tuhan sebagai penyebab utama gitu, yang transenden. Nah, sementara alam semesta dipahami sebagai wujud-wujud yang bergantung pada emanasi ini. Nah, hal ini menjelaskan hubungan antara yang mutlak, yaitu Tuhan, dan yang terbatas, yaitu alam semesta. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.